Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bersatu Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Saya kira Balwi itu sekelompok orang yang membuat rese itu hanya di Indonesia saja. Ternyata tidak. Tidak. Di luar negeri sana, kelompok Balwi pun sama. Selalu berbuat onar. Kalian hanya di Indonesia. Mulai dari ndawir, nipu, suka apem tetangga, kemudian mencuri makam, mencuri nasab. Ternyata bukan hanya itu, mencuri bola juga. Iya, seperti pertandingan semalam nih ya, ketika Indonesia melawan Bahrain, delalah, wasitnya itu adalah seorang Balwi dari Oman. Kalau ketemunya Balwi, sedangkan di Indonesia lagi ada masalah dengan Balwi, ya sudah. Jangan harap Indonesia itu bakal menang. Jangan harap. Pasti bakal dicurangi. Dan nyata-nyata seperti itu. Indonesia itu dipecundangi oleh seorang Balwi dari Oman. Pasti ini karena ulahnya Keimat, ulahnya Gus Abbas, ulahnya Gus Fuad. Ya ulahnya pribumi ini pasti. Sehingga Indonesia kalah ini. Ini pasti karena mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Sedikit dorongan, mereka pasti akan terguling-guling, ujar salah satu komentator yang mengomentari secara langsung pertandingan. Ia juga menyoroti bagaimana para pemain Bahrain seakan menyulap kontak fisik ringan menjadi momen dramatis di lapangan. Pada salah satu momen di lapangan, seorang pemain Bahrain tampak memegang pipi setelah bersentuhan dengan pemain Indonesia. Namun, beberapa saat kemudian, ia malah memegangi dadanya. Hal ini menjadi salah satu contoh yang menunjukkan betapa dramatisnya aksi pemain-pemain Bahrain dalam menghadapi lawan. Harus dibalas ini ketika bertandang ke GBK, ini Bahrain mulai gampang jatuh buat cari pelanggaran-pelanggaran kecil untuk memperlambat tempo permainan dan mempertahankan keunggulan Bahrain benar-benar tim yang licik. Tulis akun Extra Time Indonesia di platform X. Tidak berhenti di situ, akun fans sepak bola ini turut menambahkan komentar satir soal pemain Bahrain. Cocok masuk nominasi Oscar ini pemain-pemain Bahrain, sindirnya. Sindiran ini tentu saja menyinggung kemampuan akting para pemain Bahrain yang dinilai berlebihan di lapangan. Ada juga netizen yang menyoroti frekuensi pemain Bahrain yang sering terjatuh selama pertandingan. Tiap 1 menit satu pemain Bahrain jatuh. Sindir seorang netizen menyiratkan banyak pemain Bahrain yang terjatuh dalam waktu singkat. Aksi-aksi kontroversial para pemain Bahrain ini membuat pertandingan berjalan dengan tempo yang terputus-putus. Setiap kali pemain Indonesia berusaha melakukan serangan, permainan selalu terhenti akibat insiden jatuhnya pemain Bahrain. Dengan semakin banyaknya pemain Bahrain yang terjatuh dan terkesan berakting, waktu permainan juga turut diperpanjang. Namun, di tengah segala kontroversi ini, Indonesia tetap menunjukkan semangat juang mereka di lapangan. Meskipun mereka harus menghadapi gaya permainan Bahrain yang dianggap kurang sportif dan memalukan. Ya kita semua tahu lah ya tahu ya bahwa Balwi itu bergenetika Yahudi, ya dari Yahudi Askenazi, dari kaum kasar gitu ya. Jadi ya wajar gitu, sebenarnya wajar kalau polanya Balwi itu baik Indonesia atau di seluruh dunia jagat raya, Indonesia raya merdeka dan lain sebagainya, itu berbuat rese ya pantas. Di Indonesia kita sudah muak dengan segala perilakunya, dengan segala ucapannya, dengan segala tingkah polanya. Ya, kendawirannya, suka mencaci makinya melawan pemerintahnya, suka makan apel tetangga. Ya kan? Apa coba yang kurang? Semuanya ada pada Balwi. Mulai dari yang kasar sampai dengan halus, yang dianggap seperti wali, itu pun sama polanya seperti Al-Kaf, itu sama polanya seperti Al-Kaf, sama. Hanya bedanya kalau di sini bisa jadi raden, kalau di sini bisa ndawir, di sini dicium tangannya, disembah-sembah dan sebagainya. Kalau di sana ya nggak tahu. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita protes gitu ya, dan ya secara tidak langsung kita juga mencaci maki gitu ya, karena ketidakpuasan kita dengan keputusan wasit ini, kita kualat nggak sih? Kan
cucu Nabi jadi wasit. Takutnya kualat. Itu yang dikhawatirkan. Keputusan itu bukan keputusan secara pribadi, tadi putusan dari sana langit gitu loh, dari Fakih Muqaddam, laporan dengan malaikat, terus di skeker itu dari langit, golnya masuk gitu. Begitu nggak sih? Atau kekalahan Indonesia ini karena ya Kiai Imad judulnya, karena Kiai Imad, karena Gus Abbas, karena Gus Fuad dan lain sebagainya. Iya, kenapa kok Kiai Imad bikin Al-Kahfi itu marah gitu kan? Sehingga Al-Kahfi, ini karena saya benci sama Kiai Imad, lagi ngacak-acak keluarga saya yang di Indonesia. Sekarang ini saya bantai pemain sepak bola di sini. Artinya permainan sepak bola kita kalah itu karena Kiai Imad, karena Gus Fuad, karena Gus Abbas, karena pribumi. Iya kan? Cucu Rasul dilawan. Wah, bahaya ini. Ya, semua sudah terjadi. Tapi kabar terbarunya kan bahwa dari Presiden FIFA, ya, karena melihat kecurangan dari wasitnya si Ahmed Al-Kahfi ini begitu nyata, jelas begitu. Jadi memang harus ditindak. Kalau menurut saya sih bukan hanya di penjara lah orang seperti itu. Itu sudah, jangan diberi gelar Habib Al-Kahfi itu, jangan. Jangan di penjara, jangan main hakim sendiri, itu jangan, beneran, karena itu nggak baik. Ya lebih baik main hakim bareng-bareng. Maksudnya suruh si ini siapa, Presiden FIFA itu bawa si Al-Kahfi ini ke Indonesia biar ketemu sama saudara-saudara di Indonesia, biar ketemu sama Habib Rizik, Bahar, Lutfi gitu, biar ketemu mereka, ya kan, saudara dari keluarga besar Balawi. Kalau sudah ketemu asik gitu, biar nanti kita main hakim bareng. Minimal salam olahraga lah gitu. Wajahnya kan kalau orang Jawa bilang itu kemeplak gitu loh. Kemeplak, kok enggak kemeplak? Itu buat dikeplak itu enak gitu. Kemeplak. Temampong gitu kan, ditampong, temampar, ditampar, itu enak loh orangnya. Jadi ya kelakuan dari para Habib Balawi begitu. Jangan heran ya, jangan heran. Karena itu sebuah kewajaran. Kalau tidak begitu bukan Balawi namanya. Artinya kelakuan Balawi tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, Jagat Raya, Indonesia Merdeka dan sebagainya. Seperti itu polanya. Kurang ajar, ya, kurang ajar. Ya, seperti itu. Apakah itu layak disebut sebagai cucu Rasulullah? Dan apakah saya harus percaya? Tidak. Oke, apapun masalahnya, kita tetap harus menjaga negeri ini, ya. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.